Nantikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang hari ini tanggal 20 Maret 2021, pekan ketiga, kita pindah geser ke kajian fikih sunnah. Ada permintaan kemarin dari Mas Dani supaya kita sedikit bergeser ke bab siam. Kalau dalam kajian fikih tentu saja nanti banyak sekali pembahasan tentang siam atau puasa itu. Tapi barangkali dalam kesempatan yang tidak panjang kita akan bahas yang penting-penting, yang pokok-pokok, supaya kita mendapatkan gambaran tentang makna dan hal-hal penting lainnya terkait dengan puasa atau siam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita masuk di bab siam. Kita terjemahkan dengan puasa. Dalam kitab Fiqh Sunnah, Said Sabiq memberikan definisi yang ringkas tentang apa itu puasa. Nanti sedikit saya bandingkan ketika misalnya Imam Al-Ghazali membahas tentang siam dalam sudut pandang ilmu tasawuf. Kalau kita ini membahasnya dalam konteks ilmu hukum, ilmu fikih. Pendekatan fikih itu pokoknya dalilnya seperti apa, perintahnya bagaimana, contohnya seperti apa, selesai. Nah, pendekatan ilmu tasawuf nanti lebih masuk ke substansinya. Tapi dalam kitab Fiqh Sunnah rupanya ada satu dalil yang dimunculkan oleh Said Sabiq dan itu dapat kita pakai untuk masuk kepada substansi puasa. Baik, saya bahas saja tentang ini, tentang siam ini ya. Mungkin bisa saya besarkan sedikit. As-siam. Wah, rupanya terlalu besar kalau segini ya. Kita kecilkan sedikit lagi. Lebih kecil dari tadi. As-siyam kita biasa terjemahkan dengan puasa. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Siam atau puasa itu biasanya disebut untuk menunjukkan makna imsak. Jadi sebenarnya imsak dan siam itu sama. Kita biasanya tanya, puasa hari ini imsaknya jam berapa? Maksudnya adalah mulai puasanya. Jadi kalau
dari segi bahasa siam dan imsak itu artinya sama. Ya. Apa artinya? Menahan diri. Siam, imsak itu menahan diri. Di dalam Al-Quran kata imsak itu justru nanti dipakai untuk hubungan suami dan istri. Ketika ada persoalan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Imsak. Talak itu ada dua kali maksudnya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kalau mau mempertahankan, ya, kalau mau seorang suami itu tetap menahan istrinya berada di dalam tali ikatan perkawinan, maka silahkan tahan tapi baik-baik, gitu ya. Jangan sampai ditahan, tidak diceraikan, tapi tidak diperlakukan dengan baik. Jadi kata imsak itu menahan artinya. Kalau saya pegang begini dengan kuat, gitu ya, pegang dengan kuat, ya, itu artinya amsaktu biyadi. Saya pegang erat dengan tangan, itu amsaktu biyadi. Jadi menggunakan kata imsak. Ya, beda dengan cuma saya pegang begini. Nah, saya pegang begini, ini bukan amsaktu. Ya, jadi hanya menyentuh begini tidak disebut dengan imsak. Jadi imsak itu menahan, memegang dengan kuat, menahan diri dengan serius, gitu ya, dengan kuat, dengan usaha sungguh-sungguh, itu imsak. Nah, siyam itu yutlaqu 'alal imsak. Siyam itu dipakai untuk makna imsak, menahan diri dengan kuat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Maryam ayat 26, surah ke 19 ayat 26. Hanya saja di sini kutipannya saja, ya. Ayat lengkapnya silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi waqarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Maryam ketika mengandung Isa Al-Masih, padahal Maryam itu tidak punya suami, tidak punya pasangan hidup, tidak pernah diketahui berhubungan dengan laki-laki, tapi mengandung. Tentu akan timbul banyak pertanyaan, banyak gunjingan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk menyendiri dan kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk berpesan kepada Maryam. Apa pesannya kepada Maryam? Fakuli washrabi waqarri 'aina. Makanlah kamu Maryam, washrabi, minumlah kamu, waqarri 'aina. Ya, nyaman-nyamanlah di sini, gitu ya. Tenangkan dirimu. Buat nyaman, buat enak. Jangan terlalu susah, yang tenang saja. Jangan khawatir, jangan gusar, jangan gupuh, gitu ya. Ya tentu saja, kenapa kok dibuat begitu? Ya pasti gupuh, wong gak duwe suami kok.
nggak pernah kenal dengan laki-laki kok kemudian tiba-tiba mengandung. Ya. Allah berpesan supaya itu makan, minum dibuat santai, dibuat nyaman. Wa imma tarayinna minal basyari ahadan. Nah, kalau nanti kok umpama sudah menyendiri, sudah tenang-tenang di sini makan minum ya sambil menjaga kandungan. Kok kemudian ketemu seseorang, dan seseorang itu pasti akan tanya. Kalau ketemu pasti akan tanya, kok bisa kamu begini? Nanti kalau demikian, fakuli maksudnya, maka katakanlah oleh kamu, wahai Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, sungguh saya saat ini sudah bernazar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, shauman, untuk menahan diri. Menahan diri apa? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya akan menahan diri, tidak akan ngomong dengan sembarang orang, dengan siapapun, ya. Gak ngomong sembarangan dengan orang. Nah, menahan dirinya di sini apa? Tidak membuat komentar, tidak ngomong ini dan itu. Makan dan minumnya tetap, gitu ya. Maka arti nazartu lirrahmani shauman itu adalah menahan diri, tidak bicara, tidak membuat pernyataan, tidak press release, nggak buat press release. Itu kata shaum, artinya menahan diri. Nah, kalau diperhatikan di dalam Al-Quran yang menggunakan kata shaum itu cuma satu kali. Shaum artinya puasa. Yang menggunakan kata siam, judul babnya kadang disebut shaum, kadang disebut siam. Judul babnya siam. Yang menggunakan kata siam dalam Al-Quran 3 kali. 1. Yang menggunakan kata shaum itu ternyata bukan tidak makan, tidak minum, tapi tidak berbicara, menahan diri, tidak bicara. Yang menggunakan kata siam semuanya ada dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 183. Ya. Al-Baqarah ayat 180 berapa tuh? 7. Al-Baqarah ayat 100 berapa tuh? 90. Nanti bisa dilihat. Itu semuanya ternyata artinya tidak makan, tidak minum. Jadi kalau siam itu menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kalau shaum itu menahan diri bukan untuk tidak makan, tidak minum, menahan diri dari yang lain. Utamanya adalah menahan amarah hawa nafsu. Nah, ini sekaligus masuk ke substansi puasa. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi, bukan min saumihi, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan sedikit pun min siyamihi, dari siamnya, dari tidak makan dan tidak minumnya. Illal ju' wal atash, kecuali hanya dapat lapar dan haus. Nah, ini kita masuk substansi. Kita membahas tentang definisi atau makna siam, tapi sekaligus kita masuk substansi. Puasa itu kadang disebut dengan siam, kadang disebut dengan shaum. Semua yang dipakai kata siam di dalam Al-Quran itu siam dalam pengertian tidak makan, tidak minum. Yang dipakai oleh Al-Quran, dipakai oleh Allah dalam surah Maryam ayat 26, kata shaum itu ternyata bukan tidak makan, tidak minum, tapi menahan diri, menahan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang sering saya bicarakan dalam contoh-contoh fikih, ya, dalam contoh-contoh ibadah yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu beliau selalu membuat namanya
contoh minimal dan maksimal. Beberapa kali saya sampaikan. Jadi kalau beliau memberikan contoh tentang amaliyah ibadah, beliau contoh mana contoh minimalnya, ya pelaksanaan sing minim iku ya apa, pelaksanaan yang maksimal seperti apa, gitu ya. Dalam hal wudu maksimalnya apa? Ya, setiap batal wudu itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seorang Bilal bin Rabah itu dijadikan modelnya, modelnya. Ini sandalnya wis ada di surga. Kenapa? Setiap batal wudu itu maksimal. Saged napa mboten begitu? Wah, soro Ustaz. Tapi beliau juga memberikan contoh minimal. Seharian Rasulullah tidak wudu, sehingga kemudian Umar bin Khattab tanya, kok seharian nggak wudu? Iya, saya nggak batal dan saya sengaja. Oh, itu contoh minimal, contoh maksimal. Begitu. Dan contoh-contoh yang lain itu banyak yang seperti itu. Dan dalam persoalan pelaksanaan ibadah di dalam Islam itu selalu diberi contoh minimalnya seperti apa, contoh maksimalnya seperti apa. Ya. Dalam hal bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, diriwayatkan Rasulullah SAW kalau bulan Sya'ban itu puasa, seakan-akan tidak pernah tidak puasa. Tapi nanti dalam riwayat yang lain beliau itu buka, nggak pernah puasa, seakan-akan dia tidak puasa sama sekali. Nah, gitu ya. Itu namanya contoh minimal, contoh maksimal. Apa artinya? Ya kalau bisa ya untuk latihan menyambung ibadah itu supaya match, supaya cocok dengan puasa Ramadan, ya latihan puasa di bulan ini sebanyak-banyaknya. Tapi jangan dianggap wajib gitu ya. Sehingga supaya tidak sampai dianggap wajib, Rasulullah SAW juga pernah dalam bulan Sya'ban itu tidak puasa, koyok-koyoknya gak tahu poso. Soalnya kalau dikerjakan semua oleh Rasulullah SAW, wah dikira wajib, semakin repot umat beliau. Gitu. Dalam hal apa saja begitu. Jadi ada namanya contoh maksimal, contoh minimal. Nah dalam hal puasa juga demikian, rupanya diberikan catatan minimalnya adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, minimalnya itu. Tapi kalau bisa jangan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum sampai maghrib, jangan hanya sekedar itu. Lebih daripada itu yang penting adalah menahan diri dari emosi. Kalau dalam contoh surah Maryam ini menahan diri tidak ngomong yang nggak perlu, begitu ya. Karena itu nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali membagi puasa ada 3 macam. Ada puasanya orang awam. Puasa orang awam ya tadi puasa minimal itu nggak mangan, nggak minum, pokoknya mulai subuh rei wis. Sing biasane ngemil gak ngemil, sing biasane mangan gak mangan, sing biasane diluk-diluk minum sebentar-sebentar minum itu enggak. Sing biasane jajan nang warung prei ya dihemat semua. Itu puasa minimal, puasa orang awam. Ya. Tapi karena mengisi hari-hari tidak makan tidak minum itu dengan bawa HP, tiap hari buka WA, tiap hari buka Facebook ya buka macam-macam kan gitu ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu bisa mengurangi pahala puasa. Nah, oleh Imam Al-Ghazali kemudian dibuat kategori yang kedua. Ada puasanya orang khusus, bukan orang umum. Orang khusus. Puasanya orang khusus, puasa mata, puasa telinga, puasa hidung, puasa tangan, puasa panca indera. Nah, begitu dalam Ihya Ulumuddin. Nah, itu puasanya orang khusus. Ya. Mulutnya puasa bukan dari makanan, tapi dari ngomong yang tidak baik. Gitu. Bahkan beliau sampai mengatakan
Lebih daripada itu adalah puasanya orang lebih khusus lagi, khawasul khawas, ya. Itu lebih berat lagi. Puasanya adalah dengan tidak memasukkan dalam hati segala hal yang bisa mengganggu, ya, ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat lagi itu. Baik, itulah imsak. Jadi kata imsak itu menahan diri. Ai imsakan anil kalam, dalam ayat tadi itu menahan diri tidak berbicara. Wal maksudu bihi huna, yang dimaksud dengan siam di dalam pembahasan ini adalah al imsaku anil mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara hal-hal yang bisa membatalkan. Min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari, ma'an niyah, dengan niat. Khususnya dalam hal puasa Ramadan nanti, ya, meniatkan hendak berpuasa Ramadan, ya, itu difardukan menjelang atau malam hari sebelum melaksanakan, ya. Bahasan yang kedua, fadluhu, keutamaannya. Keutamaannya. Apa keutamaannya puasa? Ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat di sini. Hadis yang nomor 1 dan nomor 2 nanti mirip-mirip. Tapi nanti ada sedikit perbedaan. Kita baca dua-duanya, nanti kita perjelas apa selisihnya, perbedaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalam ilmu hadis namanya hadis qudsi. Rasulullah mengutip sebuah pernyataan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata yang dikutip oleh Rasulullah itu bukan Al-Qur'an. Maka itu disebut hadis qudsi. Termasuk contoh hadis ini. Jadi Rasulullah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya hadis qudsi dengan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu disyaratkan sebelum membaca ta'awudz, gitu ya. Kalau hadis qudsi enggak, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini? Kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khalufu famus shaim atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil misk walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi atau bi fatrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i. Mohon maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Rasulullah SAW, setiap amal anak cucu Adam itu lahu, untuknya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Jadi sebagian ulama yang memahami hadis ini, setiap amal anak cucu Adam itu pahalanya itu sudah ditentukan kembali kepada dirinya sekian kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu hanya untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya sendiri. Berapa balasannya? Enggak ada. Kata saum, kata imsak, nanti dalam bahasa Arab juga
memiliki persamaan dengan kata sabar atau sabr. Oleh karena itu dalam Al-Quran juga disebut wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bighairi hisab, ya, dengan tanpa batas perhitungan. Balasannya berapa kali? 10 kali lipatkah? 700 kali lipatkah? Enggak ada. Itu tanpa batas. Bighairi hisab. Apa itu sabar? Sabar itu apa? Sama dengan puasa. Apa maknanya? Imsak. Gitu. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan puasa itu milikku kata Allah dan saya sendiri yang akan membalasnya. Itu sudah satu keutamaan. Keutamaan puasa yang pertama apa? Itu dapat diganjar, dibalas oleh Allah pahala puasanya dengan tanpa ketentuan perhitungan. Pokoknya wakeh, balasannya banyak, gitu ya, lebih-lebih. Wa ana ajzi bihi. Baik, itu yang pertama. Wasyamu junnatun. Nah, puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala juga junnah. Junnah itu perisai. Perisai. Di dalam bahasa Arab itu perisai yang fisik, ya, perisai fisik ini apa? Tameng. Tameng kalau zaman dulu pakai berkelahi, ya, pakai pedang kan ada tamengnya. Tameng kan? Tameng itu kalau dia berupa alat namanya dir'un. Itu tameng tapi dalam bentuk alat, peralatan. Tapi kalau tameng itu adalah tameng dari hal-hal yang batil, tameng dari hal-hal yang tidak pantas, tidak baik, dosa, itu disebut junnah. Makanya kalau dicari bahasa Arab itu ketemu saja akar kata yang sama itu nanti ketemu. Junnah itu juga berasal dari kata-kata jannun, jannah. Jannah itu gak kelihatan. Jadi junnah itu, puasa itu adalah tameng yang gak kelihatan. Gitu. Jin itu kan makhluk yang gak kelihatan, makhluk gaib. Ya, dulu pernah saya sampaikan, jin itu makhluk gaib, makhluk gak kelihatan. Apalagi janin itu bayi yang masih di dalam kandungan gak kelihatan, itu disebut janin. Apalagi jannah itu tempat yang juga belum ada yang lihat, namanya surga. Apa? Majnun, orang yang juga nggak kelihatan akalnya, otaknya, itu majnun. Dikata jannah. Wasyamu junnah. Bukan sekedar tameng biasa seperti apa tadi? Dir'un itu, seperti alat perang itu. Tapi junnah itu artinya tameng perisai diri, nggak kelihatan dia. Ya. Oleh karena itu fungsi puasa sebagai tameng diri, tameng dari hawa nafsu yang meluap-luap, dari keinginan yang membara yang tidak bisa dikendalikan, itu nanti fungsinya ya sesuai dengan bagaimana hati seseorang itu bisa dikendalikan. Maka Rasulullah SAW berpesan, karena dia itu tameng dari keinginan syahwat yang ada di dalam diri seseorang dan bisa jadi itu nggak kelihatan, dan puasa itu juga tameng yang nggak kelihatan, ngukurnya susah, maka diberi cara oleh Rasulullah SAW untuk mengukur apakah tamengnya berfungsi atau tidak. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yashal. Maka kalau ada seorang dari kalian itu sedang berpuasa, janganlah dia ngomong kotor. Ya, jadi jelas. Nek tameng nang jero ati kan mboten ketok, Ustaz. Gampang ketok ya apa? Ya dilihat apakah dia suka ngomong yang kotor. Kalau suka ngomong kotor padahal jarine poso, berarti tamengnya enggak ada, enggak fungsi tamengnya. Wala yashab. Yashab itu bicara bukan kotor tapi teriak-teriak.
apa nek jare wong saiki ngegas ya, ngegas. Jangan ngegas gitu ya. Santai. Yaskop itu bicara ngegas. Bicara dengan keras. Lah ini tukang azan. Yo memang nek tukang azan kudu keras. Ya, muazin kudu keras. Maksudnya adalah orang ngomong-ngomong biasa, dia ngomong santai kok. Ternyata ditanggapi dengan ngotot. Itu namanya yashab. Orang puasa itu jangan ngomong kotor, jangan ngegas kalau ngomong. Kalau itu dilakukan padahal puasa, sekali lagi berarti fungsi puasa sebagai tameng enggak berfungsi. Walaya jahal, jangan berbuat bodoh. Jangan berbuat hal-hal yang dia tidak tahu ilmunya. Fa in syatamahu ahadun au qatalah, maka jika ada orang yang mencaci maki, bahkan qatalahu memerangi, maksudnya ngajak kelahi, fal yakul, hendaklah dia katakan inni shaim marrataini, 2 kali. Aku ini poso Mas, poso. Nah, gitu. Kalau ada yang mencaci, ngilokno, apalagi ngajak gelut, ngajak berantem. Waladzi nafsu Muhammad biyadih la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil mis. Dan demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah. Kata Rasulullah SAW, dan demi Allah, sungguh khalufnya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum bagi Allah. Cuma ini koma, lebih harum bagi Allah pada hari kiamat. Kalau sekarang bau ya bau saja kan gitu ya. Lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada baunya misik, baunya minyak kasturi, minyak wangi. Tapi sekali lagi ini berlaku di akhirat, bukan berlaku di sini. Kok diberlaku di sini? Aku gak butuh minyak kasturi. Apa? Aku poso, mulutku itu wis luwih wangi, itu salah nempatkan gitu ya. Jadi dan sungguh bau dari mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi sudah berapa kelebihannya? 1, puasa itu adalah punya balasan, punya pahala yang tidak terhingga. 2, puasa itu adalah perisai, benteng. Yang ketiga adalah puasa itu apa? Lebih indah dari apapun yang ada di muka bumi ini, karena baunya orang puasa itu jauh lebih baik dari baunya minyak wangi yang paling wangi di dunia ini. Nah, yang keempat, walissaimi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan, yafrahuhuma, dengan 2 macam kegembiraan itu dia bisa memang bergembira. Apa itu? Idza aftara fariha bi fatrihi, kalau dia itu sudah berbuka, masuk waktu berbuka, dia pasti gembira dengan bukanya. Ono wong buka poso sing sedih. Nah, kalau ada yang sedih, buka puasa sedih, itu susah. Harus ada, itu enggak benar. Harusnya orang buka puasa seneng. Kenapa? Karena seharian ngempet ketemu riyoyo kan gitu ya. Kalau gak tahu ngempet mosok iso ketemu riyoyo, gak tahu poso mosok iso ketemu riyoyo. Itu yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan kalau dia kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, dia akan kembali dengan saksi puasanya itu. Dengan itu dia gembira. Orang yang berpuasa akan menemui kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, karena dengan puasanya itu dia mendapatkan kedudukan yang terhormat di sisi Allah.
Ada 4 keutamaan berpuasa di situ. Saya ulangi. 1, pahalanya berlipat-lipat tanpa batas. 2, menjadi perisai diri. 3, membuat orang yang berpuasa itu memiliki keistimewaan bau mulutnya di hari akhirat. Dan yang keempat, pasti mendatangkan kegembiraan ya bagi orang yang berpuasa. Hadis nomor 2, wa riwayatul Bukhari wa Abi Dawud, as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wa la yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain walladzi nafsi Muhammad biyadihi la khalufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Hadis ini kurang lebih sama dengan hadis yang pertama. Intinya puasa itu adalah perisai diri. Inti lainnya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari rihul misk. Kemudian di akhir dari hadis ini ada tambahan, kalau ibadah-ibadah lainnya itu kebaikan biasa dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Sementara puasa enggak ada batasnya. Itu kelebihannya hadis ini. Yang nomor 3, ini keutamaan puasa yang berbeda. Mungkin agak jarang dibahas nih. Apa itu? An Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yushafi'ani li 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ay rabb mana'tuhu ta'am wa syawat bin nahar fasyafi'ni fihi wa yaqulu Qur'an mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fihi fayusyafa'ani. Rawahu Ahmad bi sanadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Abdullah bin Amr meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, siam dan Quran itu pada hari kiamat akan dapat memberi syafaat, memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, Al-Quran ya otomatis bagi yang membaca. Tapi 2 hal ini, baik puasa maupun Al-Quran, dapat memberi pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana nanti situasinya? Puasa akan ngomong, ya ay Rabb, ya Tuhan, ya Allah, gitu ya. Mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Saya sudah menahan dia, tidak mengikutkan, tidak memperturutkan hawa nafsunya makan minum di siang hari, termasuk menurutkan syahwatnya, gitu ya. Saya sudah menahan dia nggak makan, nggak minum, syahwatnya kepingin hubungan biologis di siang hari meskipun dengan istrinya sendiri, itu saya tahan. Oleh karena itu dia nurut, wasyafi'ni fihi, beri kesempatan saya untuk menolongnya, memberi syafaat. Itu puasa. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran berkata, saya sudah menahan dia untuk tidak tidur di malam hari. Lapo polane kepingin membaca Al-Quran secara lengkap, khatam, selesai. Fasyafi'ni fihi. Oleh karena itu ya Allah, saya juga minta tolong supaya diberi kesempatan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada hambamu yang suka membaca Al-Quran. Maka keduanya kemudian permohonannya dikabulkan oleh Allah, dapat memberi syafaat di akhirat. Dapat ya, khusus yang mengamalkan ini. Baik, yang keempat hadisnya. Ini jelas ini. Puasa, hadis yang ketiga tadi, puasa itu dapat memberi pertolongan atau syafaat di hari kiamat atas izin Allah. Nah, kita bahas yang keempat. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqul murni bi amalin yudkhilunil jannah qala alaika bis-shaum fa innahu la idalah
Tsumma ataitu tsaniya faqala 'alaika bisyam. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa shahahu Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, oleh Ahmad, oleh An-Nasa'i, oleh Imam Nasa'i dianggap sahih. Hadis ini sahih menurut Imam Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Umamah Al-Jahili, seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Jahili berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian saya bertanya minta satu amalan. Wahai Rasulullah, murni bi amalin, saya tolong diperintah, saya tolong diberi instruksi supaya saya mengerjakan satu amalan, dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Instruksi. Kadang-kadang kita itu memang butuh instruksi, dikasih pilihan itu bingung. Padahal kalau bahas fikih itu kalau mau lebih dalam itu pilihannya banyak. Oleh karena itu kalau menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, ngaji fikih itu harus siap berubah. Gitu. Harus siap berubah, gak oleh kaku-kaku terus. Gitu ya. Prinsip fikih itu begitu. Dan Rasulullah SAW ketika saya beri contoh tadi itu, ya, memberi contoh paling mudah dalam amaliyah, memberi contoh paling sulit, itu memberi kesempatan milih. Dan dalam hal yang terkait dengan persoalan fikih, Rasulullah SAW itu tidak kaku. Dalam hal puasa datang orang, Nabi kula ya napa niki? Apa kecelakaan? Maksudnya piye? Saya tadi sama istri siang-siang kok berhubungan suami istri. Ya, sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh Nabi, sabulan wis kecelakaan pisan ada no. Sampeyan kayak 2 bulan, bener sakit Nabi. Ya wis, kasih makan 60 orang miskin. Waduh Nabi, saya sendiri miskin. Gitu ya. Ya sudah, tak kasih, ini kasihkan kepada orang miskin. Lah itu, kasihkan ke siapa? Saya ini paling miskin. Begitu ya. Kita saya kira populer tuh ya hadis itu. Itu menunjukkan Rasulullah SAW dalam urusan fikih itu. Sering kita baca misalnya dalam bab sholat, ya sahabat meriwayatkan, ya umirna biqada'is syam. Ya, wala biqada'is shalah. Kita itu diperintah untuk qada puasa, tapi kalau sholat enggak diperintah qada. Wah, akhirnya ada yang berpendapat, ya tetap qada, gak sholat kok. Gak sholat pirang dino, 5 dino, ya kudu diganti. Yang satunya enggak. Yang ada itu kalau puasa jelas suruh qada. Kelihatannya akan bertahan. Dan dalilnya itu kelihatan berpihak kepada yang tidak mengqadha. Apa dalile qadha malah gak oleh. Rasulullah SAW suatu saat orang sholat subuh, mari sholat subuh jamaah karo Nabi biasa. Ya, kenapa etika imam itu kalau di depan itu kalau sudah selesai sholat menghadap ke belakang itu untuk ngecek jamaah, memang bukan kok karena hanya untuk melihat ke belakang, harus tahu apa yang dialami oleh jamaah, termasuk yang masbuk. Ya. Rasulullah SAW begitu, banyak sekali sahabat yang masbuk itu mesti ditanya sesuatu oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika Rasulullah selesai sholat subuh menghadap ke jamaah, salah seorang sahabat habis sholat subuh itu langsung berdiri, sholat lagi 2 rakaat. Nah, kan aneh, mari subuh kok oleh sholat. Kamu sholat apa? Saya sholat qobliyah subuh. Lah kok saiki? Ya tadi saya nggak sempat. Nabi diam saja. Loh, itu ada itu kasusnya seperti itu. Sehingga dalam masalah fikih itu kita harus fleksibel, jangan. Semakin kita baca tentang hadis-hadis dalam kaitannya dengan amaliyah fikih, kita akan tahu fleksibel sekali, banyak sekali ragamnya.
Ya. Nah, saya kembali kepada bab puasa itu ya. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk mengerjakan satu amalan yang bisa membawa saya masuk surga. Maka sahabat yang bertanya itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, alaika bisawm fa innahu la idalah. Ya, kerjakan puasa. Puasa itu ibadah yang enggak ada bandingannya. La idlalah. Enggak ada bandingannya puasa itu, pahalanya enggak ada bandingannya. Salat itu pahalanya bisa mudah berkurang. Kenapa? Karena salat baik dan tidak baik itu kadang dilihat orang masalahnya. Ibadah haji apalagi kan gitu, bisa habis pahalanya gara-gara kak nyapa wong sing gak manggil abah kan ngono ya. Aku wis haji gak kok celuk haji piye. Hilang pahalanya. Kenapa itu bisa demikian? Termasuk zakat. Ya karena ibadah-ibadah itu kelihatan langsung. Sementara puasa sampean cukup meneng ae apen-apen lambene garing. Iku wis dikira poso. Apa maneh sing poso temen kan gitu ya. Orang yang tidak makan tidak minum nih, sementara orang yang lain makan atau minum dalam waktu yang bersamaan akan ditanya, sampean poso ta? Kari manduk tok wis percaya nek sampean poso. Ya, tinggal hanya menganggukkan kepala. Itu orang yang tanya itu akan percaya sampean tidak makan tidak minum karena puasa. Bersifat rahasia sekali puasa itu. Kalau sholat masih tetap bisa dilihat orang, ketahuan orang, gitu. Baik, kata Rasulullah, puasalah. Ibadah puasa itu nggak ada bandingan, pahalanya nggak ada bandingannya. Kemudian kata Abu Umam Al-Baili, saya datang berikutnya menanyakan hal yang sama. Mari ngono teko maneh pertanyaannya podo. Jawaban Rasulullah ternyata juga sama. Alaika bisyam, kamu puasa saja. Itu menunjukkan kedudukan pahala puasa itu tinggi sekali. Hadis terakhir, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumin nara an wajhihi 70 kharifan. Rawahul jamaah illa Abu Daud. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang berpuasa satu hari saja dan itu dalam kondisi berjuang di jalan Allah. Wis berjuang di jalan Allah itu angel kok poso. Pasti Allah akan menjauhkan antara orang tersebut dengan api neraka sejauh 70 tahun. Artinya jauh sekali, tidak akan tersentuh api neraka. Apa itu? Puasa. Itulah apa namanya? Fadilah, keutamaan puasa. Nah, puasa itu secara umum ada dua macam, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu itu ada tiga macam, satu puasa Ramadan, dua puasa kafarah, tiga puasa nazar. Ya. Pun niku tok sing wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarah, ada rukun enggak disempurnakan. Fa kafaratuhu ya. Fa imsakum bima maaf. Fa kafaratuhu mohon maaf. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Napa terusannya? Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin fa fidyatun. Coba dilihat surah Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam
Fafidyatum min napa? Coba dilihat Al-Baqarah. Saya lihat ya. Ini kadung lali. Kadung lali niku boten eling. Kadung boten